A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cerita kebaikan amal dan akhlak terpuji Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manqobah ke-11. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW meminjak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rashidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj, malaikat datang menghadap Rasulullah SAW sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apa kamu menolak untuk kutunggangi?" Buruk berunjuk sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusannya. Saya tidak menolak, namun ada suatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah SAW akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah SAW menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah SAW karena gejolak rasa gembira sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas tinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan buruk itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu sekonyong-konyong datanglah ruh Gausul A'dham Syekh Abdul Qadir Jailani, mengulurkan pundaknya sambil berkata, "Silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah SAW memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah SAW untuk menunggangi buruk. Di saat itulah Rasulullah SAW bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya para waliullah." 12. Manqobah ke-12. Para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan dalam kitab Raudatun Nasyihi fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir, pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan Asy'ari sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tiada seorang alim ulama kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian Syekh dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali dari kota Asfahan. Ia menolak isi dari pengumuman itu. Dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh, pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir, kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. 13. Manqobah ke-13. Kerusakan orang-orang yang menyebut Syekh Abdul Qadir tanpa berwudu. Dalam kitab Kanji Ma'anir diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewalian, beliau diliputi dengan sifat jalaliyah Allah, yakni sifat keperkasaan kesaktian. Oleh karena itu namanya menjadi sangat sakti. Manqobah ke-14. Orang yang membaca hadiah atau bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapatkan kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezekinya. Dan barang siapa yang bernadar akan baca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menantang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan. Barang siapa yang bersedekah makanan yang manis-manis pada malam Jumat, lalu dibagikan pada fakir miskin, dan sebelumnya membaca hadiah atau bertawasul dengan membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir, lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Barang siapa yang membaca Fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudu dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu baginya serta akan dilebur dosanya. Manqobah ke-15. Nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul A'dham. Di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. "Saya hanya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dalam laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwa Syekh bisa mengembalikan lagi anak saya dan menghidupkan kembali hidup seperti sedia kala. Untuk hal ini saya mohon pertolongannya."
Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh berkata, "Sekarang juga pulanglah dan anakmu sekarang sudah berada di rumahmu." Perempuan itu pun pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu tidak ada. Sementara itu segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melapor bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Syekh berkata, "Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu. Sebaiknya kamu segera pulang." Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu. Namun setibanya di rumah, anaknya belum juga ada. Dengan penuh keyakinan ia tidak merasa putus asa datang lagi menghadap Syekh sambil menangis menjerit-jerit mohon supaya anaknya itu hidup kembali. Sejenak kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, "Sekarang tidak salah lagi, pasti anakmu saat ini sudah berada di rumah." Dengan penuh harap ia pulang menuju rumahnya, dan setiba di rumah ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menghadapi peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sambil menumpahkan isi hatinya, "Sungguh saya merasa malu ya Allah, oleh seorang perempuan sampai 3 kali ia mengadukan hal anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari segala rahasia keterlambatan ini?" Allah menjawab, "Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu kesemuanya itu benar, tidak salah. Dan untuk diketahui pada waktu pertama kamu mengatakan pada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan dan janjimu yang kedua kalinya juga tidak salah, karena waktu itu seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan ketiga kalinya pada waktu perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat dari dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya." Kemudian Syekh mengadu lagi pada Tuhan, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang berlimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu. Hanya sekilas lintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhlukmu di padang mahsyar. Hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Dibandingkan dengan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup makan waktu yang lama, apa pula hikmahnya ya Allah?" Ketika itu Allah bersabda, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa sakit hati. Sekarang kamu silahkan minta, pasti kuberi." Dengan spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, "Engkau Khalik, pencipta semua makhluk, dan saya makhluk yang diciptakan olehmu. Semua juga pemberianmu. Rasa syukur yang tidak terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima." Lalu Allah memberi hadiah kehormatan kepada Syekh dan bersabda, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat ke tanah tentu akan jadi emas." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal dunia." Allah bersabda, "Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku." Manqobah ke-16, Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur. Dalam kitab Asrorut Tolibin diriwayatkan Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, beliau bertemu dengan seorang umat Islam sedang hangat bersilat lidah, berdebat dengan seorang umat Nasrani. Setelah beliau mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang seksama apa yang menjadi sebab sehingga terjadi perdebatan yang sengit itu, kata seorang muslim, "Sebenarnya kami sedang membanggakan nabi kami masing-masing. Siapa di antara nabi kami yang paling baik?" Dan saya berkata kepadanya, "Nabi Muhammad, nabi yang paling utama." Kata orang Nasrani, "Nabi Isa lah yang paling sempurna." Syekh bertanya kepada orang Nasrani, "Apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya kamu mengatakan bahwa Nabi Isa lah lebih sempurna dari nabi lainnya?" Lalu orang Nasrani itu menjawab, "Nabi Isa mempunyai keistimewaan, beliau menghidupkan kembali orang yang sudah mati." Syekh melanjutkan lagi pertanyaannya, "Apakah kamu tahu aku ini bukan nabi? Aku hanya sekedar pengikut dan penganut agama Nabi Muhammad SAW?" Kata orang Nasrani, "Ya benar, saya tahu." Lebih jauh saya berkata lagi, "Kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW?" "Baik, saya mau beriman kepada agama Islam," jawab orang Nasrani itu. "Kalau begitu mari kita mencari kuburan." Setelah mereka menemukan sebuah kuburan, dan kebetulan kuburan itu sudah tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya, "Nabi Isa kalau akan menghidupkan orang mati, bagaimana caranya?" Orang Nasrani menjawab, "Beliau cukup mengucapkan, 'Kum biidnillah,' bangun kamu dengan izin Allah." "Nah, sekarang kamu perhatikan dengan baik-baik," kata Syekh. Lalu beliau menghadap pada kuburan tadi sambil mengucap, "Kum biidni," bangun kamu dengan izinku. Mendengar ucapan itu, orang Nasrani tercengang keheranan. Belum habis herannya, kuburan terbelah dua.
Keluar mayat dari dalamnya, mayat itu keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya, mayat itu seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, ketika itu juga orang Nasrani berubah keyakinan dan beriman masuk agama Islam. Manqobah ke-17, Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari malakul maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir meninggal dunia. Kemudian istrinya datang menghadap beliau mengadukan halnya sambil menangis. Maka terbitlah belas kasihan dalam hati beliau karena ratap tangis itu. Lalu pada sore harinya terbanglah beliau ke angkasa mengejar malaikat maut yang sedang ke langit membawa keranjang maknawi penuh berisi ruh-ruh manusia dan baru selesai tugasnya mencabut nyawa orang pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan kepada beliau nyawa muridnya atau mengembalikan nyawa tersebut pada badannya semula. Permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu, beliau merebut dan menarik keranjang maknawi. Maka tumpahlah semua nyawa yang ada dalam keranjang. Nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi peristiwa ini, malaikat dengan segera mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir. Allah bersabda, memang benar Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan. Akibatnya seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Menghadapi peristiwa ini, malaikat dengan segera mengadukan halnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir. Allah bersabda, memang benar Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan. Akibatnya seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Manqobah ke-18, berkat karomah Syekh Abdul Qadir, bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Syekh Hawad Al-Qadiri meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang menghadap Syekh Abdul Qadir dengan permohonan ingin memperoleh anak laki-laki karena Syekh tempat berlindungnya orang banyak. Dan doanya selalu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, permohonanmu itu wajar-wajar saja, nanti juga kamu akan memperoleh anak laki-laki. Mendengar pernyataan yang menggembirakan itu, setiap hari ia selalu hadir di madrasah majelis taklim Syekh Abdul Qadir. Beberapa hari kemudian istrinya melahirkan anak bayi perempuan, lalu dengan segera ia membawa bayi itu menghadap Syekh. Sambil menyerahkan bayinya, ia berkata diiringi keluhan. Dari dahulu saya selalu mengharapkan ingin memperoleh anak lelaki, namun kenyataannya kini bayi perempuan bukan bayi laki-laki. Kata Syekh, segera balut burit bayimu itu dan bawa pulang. Nanti juga kamu akan memperoleh bayi laki-laki. Kemudian dibalutnya bayi itu dengan pemburitan lalu diemban dibawa pulang. Setibanya di rumah, lalu dibuka pembalut bayinya, dan dengan diliputi rasa bahagia, si mungil bayi itu menjadi bayi laki-laki berkat karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan si izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manqobah ke-19, diselamatkan orang yang fasik karena menjawab Syekh Abdul Qadir kepada malaikat Munkar Nakir. Diceritakan pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada orang yang fasik tetapi sangat mahabbah atau mencintai Syekh Abdul Qadir. Setelah orang itu meninggal, kemudian di dalam kubur ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Jawaban orang tersebut hanyalah Abdul Qadir. Kemudian datanglah sebuah jawaban dari Allah. Wahai Munkar Nakir, orang itu memang betul-betul fasik dan harus disiksa, tetapi karena dia sangat mahabbah atau mencintai kepada kekasihku, maka diampuni olehku. Manqobah ke-20, seekor burung pipit terbang di atas kepala Syekh Abdul Qadir lalu jatuh dan mati. Sebagian dari karomah Syekh Abdul Qadir sedang berwudu, tiba-tiba beliau dikotori oleh seekor burung pipit yang sedang terbang di atas kepala beliau. Kemudian Syekh mengangkat kepala dan dilihatnya burung pipit itu, maka jatuhlah burung itu dan mati. Kemudian pakaian yang sedang beliau pakai yang dikotori tadi lalu dicucinya dan disedekahkan sebab kematian seekor burung pipit. Beliau berkata, kalau sekiranya kami berdosa karena matinya seekor burung pipit, maka kain ini sebagai kifaratnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.